Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana dzakirin mutafakkirin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan tuan rumah Bapak Dr. Ferry Yuliantono yang sekaligus juga sebagai Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih. Kita doakan semoga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran dan keberkahan dalam tugas. Yang kami muliakan Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Bila Pak Ferry tadi mengawali dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tepat 9 Ramadan di hari Jumat, maka saya ingin mengawali dengan proklamasi benih-benih lahirnya IJMI dalam diskusi di Universitas Brawijaya yang berlangsung bulan Februari tahun 1990 dan kemudian berlanjut sampai menjadi proposal yang disampaikan kepada Menristek pada saat Pak Habibie bulan September tahun 1990. Lalu berlangsung simposium di Malang tanggal 6 sampai 8 dan tanggal 7 ditetapkanlah kemudian berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dengan nama yang diusulkan oleh Presiden kedua pada masa itu, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Jadi irisannya bertemu proklamasi di hari Jumat 9 Ramadan, diskusi lahirnya IJMI bulan Februari. Jadi sekarang bertemu Jumat Februari 9 Ramadan. Mudah-mudahan dalam proklamasi itu ada proklamasi baru di tempat ini yang menegaskan eksistensi dan sumbangsih IJMI untuk Indonesia berkemajuan. Bapak Ibu sekalian, algoritma IJMI yang dulu seringkali ditampilkan dalam moto penguatan imtak dan iptek populer tahun 90-an itu, peningkatan iman dan takwa sekaligus juga memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Al-Quran, kedua kata ini ditampilkan cukup menarik dan dipadukan dalam satu ayat yang sama, kemudian disajikan melalui kebiasaan Nabi yang setiap bangun tidur menghidupkan dua moto itu. Imtak, gabungan iman dan takwa, bila disatukan dalam bentuk implementatif, itu melahirkan sebuah terma yang disebut dengan dzikir namanya. Jadi ketika iman dan takwa disatukan, implementasi pembuktian amalnya itu menyatu dalam satu kata yang disebut dengan dzikir. Kita ambil contoh perpaduan iman dan takwa pertama ditampilkan di Al-Baqarah di ayat kedua dan ketiga itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa yang disebut di dalam ayat ini, dan polanya menggunakan isim fa'il yang sifatnya meningkat. Dia tidak tetap, apalagi menurun. Maka ayat 3-nya kemudian memberikan penjelasan alladzina yu'minuna, orang yang takwa itu, yang berupaya meningkatkan kualitas takwanya, ialah pertama dia awali dengan upaya meningkatkan imannya. Yu'min itu kita ketahui fi'il mudhari bentuknya di bahasa Arab. Kalau di bahasa Inggris itu dia present, continuous, and future. Jadi sekarang terus berupaya sampai kapanpun. Nah, ketika iman dan takwa bertemu, lalu ditampilkanlah wujud pembuktiannya melalui amalan wa yuqimunas shalah. Salat ini, Bapak Ibu, itu dikategorikan oleh Al-Quran sebagai salah satu bentuk amalan dzikir. Kita lihat Quran surah ke-20 Thaha, misalnya di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri.
Akulah Allah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku. Bila engkau bertuhan padaku, buktikan komitmen bertuhanmu dengan menyembahku melalui sholat sebagai pembuktian zikirmu padaku. Nah, zikir dalam bahasa Arab, saya dianugerahi, alhamdulillah, pendidikannya spesialisasi di linguistik. Saya mengajar di S3 UPI khusus di linguistik. Zikir itu sebetulnya asal katanya sesuatu yang terkoneksi kuat, bukan sesuatu yang diucapkan. Jadi ketika kita berzikir dengan lisan, bukan sebatas kita mengeluarkan sebuah kalimat, tapi kalimat itu diucapkan berkali-kali supaya sampai ke jiwa ada terkoneksi dengan Tuhan. Konektivitas itulah yang sampai kepada Tuhan, yang menggabungkan iman dan takwa. Jadi inti dari iman dan takwa itu bagaimana seseorang terkoneksi dengan Tuhan. Pekerjaannya tersambung dengan Tuhan. Dia bicaranya tersambung dengan Tuhan. Dia memandang, pandangannya berkoneksi dengan Tuhan. Sehingga mustahil seseorang melihat ketika dia terkoneksi dengan Allah, mustahil akan memandang sesuatu yang tidak layak dipandang menurut Tuhan. Nah, iman dan takwa melatih koneksi itu supaya kualitas pergerakan kita melahirkan kualitas yang diridhoi Tuhan dengan algoritma yang disebut dengan zikir tadi. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika ini dilatih dengan zikir, takwanya muncul, imannya muncul, maka masuk ke dalam matanya memandang dengan zikir, terkoneksi dengan Tuhan. Turunlah Quran surah ke-24, surat Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, imannya itu harus sampai menjadi cahaya memandu matanya untuk memandang. Ketika pandangannya dipandang tidak baik menurut imannya yang tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka palingkan dari objek pandangan itu. Itu yang membadakkan pandangan orang beriman yang terkoneksi dengan Tuhan dengan pandangan orang yang belum ada iman yang sampai kepada matanya. Itu yang menjadikan kadang-kadang, mohon maaf Pak, kita melihat sebuah objek, kata hati kita, palingkan, ini tak layak dipandang. Demikian untuk perempuan, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Pada perempuan-perempuan yang sampai cahaya imannya kepada pandangannya, maka pandulah matanya untuk memandang dengan cahaya imannya. Nah, ini yang dimaksud algoritma iman dan takwa yang sampai pada diri kita, yang membimbing anggota tubuh kita untuk bersikap dalam kehidupan. Dari mata turun ke lisan. Nanti turun Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Turun kalimat Nabi menyimpulkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun yang merasa beriman pada Allah, iman dulu, dan dia yakin akan dievaluasi di akhirat, maka iman itu harus sampai kepada lisannya, membimbing tutur lisannya. Katakan yang baik menurut imannya, tak mampu berkata yang baik, dia diam. Jadi standarnya, algoritma zikir yang terkoneksi kepada Allah dengan latihan iman dan takwa itu pada akhirnya memandu tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki seutuhnya berperilaku sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kita menjadi pribadi hamba yang paripurna. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-25 di ayat ke-63 itu. Itu pembedanya. Itu pemisah antara yang sudah paripurna dengan yang belum. Dalam bahasa Arab disebut dengan Furqan, dengan nama surahnya Al-Furqan ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan seterusnya ayat. Ini izin Pak Menteri, saya baru mau mukadimah ini. Saya belum mulai ke intinya. Mohon izin Bu ya. Nah, saya ingin terangkan dulu imtak itu algoritmanya apa, iptek itu apa, baru saya masuk kepada ijmi dalam Al-Quran. Ini mungkin yang 36 tahun belum pernah dibahas ya. Mungkin sudah, tapi kita kuatkan kembali. Itu imtak. Iptek disajikan oleh Quran dengan kata yang sangat menarik. Jika
Imtak itu zikir, polanya tadzakkur, ibtak itu fikir, polanya tafakkur. Bagaimana kita menggunakan kekuatan spiritual? Bahasan Pak Adi Ginanjar ini, spiritual. Tapi saat yang sama, itu disinergikan dan dikoneksikan dengan konstruksi intelektual. Di turunannya begini, Pak, Bu. Di sini ada kekuatan spiritual, melahirkan karakter moral, memandu karakter intelektual, di sini di akal, lalu diteruskan kepada fisik untuk melahirkan karakter kinerja. Inilah manusia yang sesungguhnya. Akal mengkonstruksikan, akal nggak punya perintah. Akal itu hanya mengkonstruksikan perintah dalam jiwa untuk dieksekusi kemudian oleh fisik. Semakin pintar akalnya, semakin cepat eksekusi itu berlangsung. Tapi kalau yang aktif takwanya, di jiwa itu ada dua jenis, ada takwa, ada nafsunya, dikenal dengan fujur. Takwa terkait fungsi ini disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, nafsu terkait fungsi ini disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Quran Surah 91 ayat ke-7 sampai 10, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jika yang aktif tadi algoritma zikirnya takwa, dibimbing akalnya untuk mengkonstruksikan pikiran secara intelektual, maka yang keluar perintah-perintah kebaikan. Kerjakan ini, lakukan ini, riset ini, baca ini, lahirkan karya ini, lalu secepat kemudian diterjemahkan oleh fisik untuk melahirkan sebuah karya. Tapi jika yang aktif itu nafsunya, maka perintah yang masuk ke akal semuanya negatif. Yang bahaya, semakin pintar akalnya, semakin dahsyat kerusakannya. Karena itu akan dieksekusi oleh fisik berdasarkan turunan konstruksi yang hadir dari pikiran. Nah, 7 Desember 1990, datanglah kemudian dalam suasana simposium, dan Pak, silakan Pak. Selamat datang Pak Arif, Dr. Arif Satria, Profesor Doktor yang sekarang di BRIN. Beliau rektor IPB, dan IPB menarik dari rektornya Arif digantikan oleh Ali. Hanya satu kampus di Indonesia yang pergantian rektornya dari Arif kepada Ali. Tapi apakah itu cendekiawan muslim yang berkemajuan, kita akan lihat turunan ayatnya. Izin saya lanjutkan. Nah, 7 Desember, dua hal ini disatukan dalam satu simposium untuk menampilkan satu sinergitas pikiran dan pikiran yang diharapkan dengan lapis-lapis spiritual ini dan kekuatan intelektual ini memberikan satu sumbangsih kehidupan berbangsa, bernegara untuk menemukan Indonesia emas seperti yang diharapkan. Karena itu ketika ICMI itu kemudian ditampilkan, perspektif kerja pertamanya itu bagaimana membaca pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan. Saya masih ingat itu. Sampai 2018, dari 93 sampai 2018. Ini diharapkan lahir generasi itu yang daya pikirnya kuat, teknologinya maju, tapi saat yang bersamaan lapis-lapis spiritualnya itu juga kokoh membimbing daya intelektual. Kalau nanti ada pertemuan yang lebih luas, mungkin saya bisa cerita bagaimana analisis ketika Bung Karno ke Amerika dan mempelajari negara sistemik, lalu kemudian pulang ke tanah air dan merumuskan sebuah konsep yang luar biasa, bagaimana satu sistem itu dipersonifikasi bagi setiap masyarakat Indonesia. Jadi kalau pandangan Bung Karno, Amerika tuh boleh maju, tapi sistemik. Secara sistem bagus, dia teratur, ya, bagus, antrian bagus, tapi secara person, kebaikan itu tidak dipersonifikasi dalam setiap individu Amerika. Sehingga tidak diapa-apakan, bisa jatuh sendiri. Nah, Bung Karno berpikir berbeda, bagaimana caranya pulang ke Indonesia, membuat yang lebih hebat daripada itu, dibuatlah kemudian algoritma ketakwaan terlebih dahulu untuk menanamkan nilai itu ke dalam diri setiap personal Indonesia, sehingga ketika setiap personnya baik, maka baiklah secara komunitas dan kebangsaan Indonesia itu sendiri. Itulah sebabnya lapis-lapis undang-undang di kita. Dan setiap keputusan itu selalu menyertakan algoritma zikir sebelum fikir. Sambil contoh, nanti saya masuk ke intinya setelah ini. Kita ambil misalnya
Di Undang-Undang Pendidikan itu ada apa? Hajar tokoh pendidikan itu ya. Apa kalau ada Undang-Undang Sisdiknas Pak, nomor 20 tuh tahun 2003. Di pasal menimbang tuh ada 5 poin tuh ya. A, B, C, D, dan E. Berapa Arif? Di pasal B itu menarik. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Anda bayangkan, imtak dengan iptek itu sudah masuk algoritma undang-undang. Didahulukan dulu imtaknya, memperkuat ipteknya. Jadi orang tua kita sudah berpikir, kalau cerdas, moralnya tidak ada, hancur bangsanya. Bawa misalnya ke TNI itu, ada Sabta Marga, ada 7 tuh. Yang ketiga itu ada takwa di dalamnya. Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Setiap ada keputusan presiden atau bahkan ke menteri, itu didahului oleh bintang, padi kapas dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bagaimana melahirkan keadilan sosial untuk rakyat Indonesia dengan menghadirkan algoritma zikir yang tersambung atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang terbiasa memadukan algoritma zikir dan fikir ini disebut oleh Al-Quran dengan nama ulul albab, yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lahirlah kata cendekiawan muslim. Itu ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran misalnya, dari ayat 190 sampai dengan ayat 200-nya. 11 ayat algoritma dari cendekiawan muslim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Sampai ke ujungnya baru menjadi ikatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, ikatannya warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka 11 ayat ini melahirkan algoritma yang kita tuangkan bila diterapkan ke Indonesia menjadi ikatan cendekiawan muslim Indonesia. Maksud saya poinnya, orang Ijmi harus hafal 11 ayat ini. Baik, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi saya buka dulu dengan itu, kita kemudian masuk ke inti. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan pendekatan dulu Sunan Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan. Kenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Tapi penguasaannya terhadap hadis luar biasa, lunak sekali. Bisa menganalisis ini sahih, ini dhaif, ini benar, ini kurang. Saking lunaknya lisannya menaklukkan hadis, orang berkata pada masa itu, jika ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud mudah melunakkan hadis dengan lisannya. Ada di nomor hadis 1367. Beliau mendokumentasikan sebuah tuntunan Nabi yang sanadnya tersambung pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bunyinya sebagai berikut. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumi, jika bangun dari tidurnya, disifati kadang tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Kalau kita dikonversi sekitar 2:30 atau kurang sedikit. Fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Jadi bangun tidur itu ternyata bukan langsung baca doa, apalagi mandi. Ada anak kita diajari bangun tidur ikut terus aman. Kata Nabi, bangun tidur duduk dulu, biar tenang dulu, aliran darah mengalir, sadar dulu. Kemudian wa masaha biyadihi min athari naumi, lalu mengusap, menghilangkan dengan kedua tangannya yang bersih bekas kantuknya. Hilang dulu kantuknya. Islam itu menarik, Pak.
perkara doa pun diminta dibacakan dalam keadaan sadar. Baru baca doa. Nah, yang menarik, setelah sadar itu, ngantuknya hilang, lalu kemudian faqara akhawatima Ali Imran. Maka beliau mengajarkan kita untuk membacakan dan menguatkan visi 11 ayat penutup surah Ali Imran. Jadi pribadi keijmian, berpikir intelektual, berpikir spiritual, membentuk karakter cendekiawan muslim, itu bagi orang Islam sebetulnya standar, Pak. Anda bisa bayangkan, tolong tunjukkan di mana ada ajaran yang baru bangun tidur, umatnya sudah diminta menguatkan sisi spiritualnya dan menguatkan sisi intelektualnya. Itu Nabi mengajarkan setiap bangun tidur dibacakan oleh beliau 11 ayat surah Ali Imran. Dan ayat ini itu yang tadi kemudian kita urai dari 190 sampai dengan ayat 200. Dan itulah ijmi. Jadi kalau kita mengadakan muktamar 5 tahunan, buka puasa 1 tahun sekali, Nabi itu mengingatkan algoritma ijmi setiap hari, setiap bangun tidur. Maka Anda yang membentuk ikatan cendekiawan muslim Indonesia itu harus lebih ijmi dibandingkan muslim-muslim standar dengan menguatkan algoritma ini. Mohon maaf Pak Arif. Baik, sekarang kita masuk kepada tafsirnya yang sangat menarik. Bapak Ibu sekalian, ada pemikir muda dari Tripoli. Sekarang beliau menjabat asisten dekan atau pembantu dekan di sekolah pasca sarjana, namanya Dr. Abdul Azim Yunus. Beliau mengutip pendapat beberapa ulama ketika mengurai ayat inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Sampai situ dulu. Kata beliau, ini menarik Pak, Bu. As-samawati wal ardh di ayat ini menunjukkan ruang, tempat-tempat berkehidupan. Alur kehidupan kita, setiap ruang yang kita pijak, baik di dunia dengan segala keluasannya, meninggalkan dunia sampai ujungnya. Al-laili wan nahar menunjukkan waktu. Pergantian setiap waktu, malam ke siang, 24 jam. Apa yang beliau highlight? Cendekiawan muslim itu, ulul albab itu, di antara karakteristiknya adalah selalu bisa membaca potensi di setiap ruang-ruang kehidupan yang ia lalui untuk merenungkan, memikirkan, dan melahirkan karya-karya yang melahirkan maslahat bagi kehidupan. Jadi kalau di sini kita bentuk ikatan cendekiawan muslim, lalu ruang kita secara nasional misalnya berada di Indonesia, pertanyaan pertamanya, dari sekian ijmi tumbuh sampai 36 tahun, kurang lebih di tahun ini, berapa ruang yang telah diisi oleh ijmi untuk melahirkan karya-karya positif, dedikasi yang berkemajuan dalam konteks membangun bangsa untuk menunjukkan sumbangsih pemikiran sebagai seorang muslim yang bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Titik ini dulu. Dan di saat itulah kemudian turun kata yang kedua disebut dengan khalifah fil ard. Quran surah kedua ayat 30, saya cepat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Khalifah itu apa? Bukan. Tidak. Khalifah itu asalnya bukan pemimpin. Khalifah itu ada 3 arti. 1, hal yang melahirkan manfaat. 2, hal yang melahirkan kesuksesan dan kemajuan. 3, sesuatu yang saling menggantikan. Allah katakan inni ja'ilun fil ardi. Para ulama mengatakan al di sini punya 2 arti. 1 ma'rifah, ta'rif, artinya di tempat yang kita pijak. Kita tumbuh lahir di situ, berkembang di situ, hidup di situ. Dalam konteks keindonesiaan, karena di ijmi ada kata Indonesia di ujungnya, dalam konteks keindonesiaan, ardun kita Indonesia. Maka ketika Tuhan mengatakan amanat di Indonesia dengan kata alif lamnya ta'rif sebagai khalifah,
Pertanyaan pertama, manfaat apa yang kita sudah tampilkan selama berkehidupan untuk Indonesia kita? Itulah sebabnya kenapa usia kita disebut dengan umur, cara mengisinya. Batasnya disebut ajal. Ini sering keliru. Jadi real usia yang disebut batas kehidupan itu bukan umur, itu ajal namanya. Dari mulai lahir sampai wafat, itu bukan umur, ajal. Quran surah 7 ayat 34, ya walikul di ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi kuota hidupnya disebut ajal. Cara mengisi kehidupan itu sampai ajal kehidupan tiba baru disebut umur. Umur itu maknanya senafas dengan khalifah. Satu yang melahirkan manfaat. Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi bukan bikin masjid ramai, bukan. Sejauh mana bikin program di masjid yang bermanfaat. Yang kedua sukses. Yang ketiga bahagia. Kalau ditarik dalam konteks ijmi pada ayat itu, mengisi ruang-ruang inna fi khalqis samawati wal ardi dalam konteks keindonesiaan, maka dalam buka puasa ini kita ditanya kembali dengan algoritma tadi. Setelah kurang lebih 36 tahun, 7 muktamar dalam konteks keindonesiaan, agenda-agenda apa yang sudah disiapkan ijmi untuk melahirkan beragam manfaat untuk Indonesia, membangun kesuksesan untuk Indonesia, dan mohon izin ini yang terakhir dan tidak ada yang abadi. Anda, saya, kita mesti menyiapkan kader-kader terbaik untuk melanjutkan estafet dalam kepemimpinan itu, sehingga dengan itu pula kemudian melahirkan silsilah berkemajuan yang terus terwariskan. Ini sisi yang pertama. Yang terakhir barangkali, saya agak cepat. Waqtilafil laili wan nahar. Kerja ijmi itu bukan tahunan, Pak. Apalagi cuma nunggu puasa, kumpul, diskusi, makan, tertawa, selesai. Itu bukan ijmi namanya. Ya, yang lain pun bisa demikian. Kerja ijmi itu diibaratkan dalam Al-Quran, ikhtilafil laili wan nahar, siang malam. Lihat siang, riset. Lihat malam, riset. Bekerja dia. Bagaimana meningkatkan pengetahuannya, intelektualitasnya. Diisi dengan zikirnya. Saya tadi katakan Pak Menteri, beliau katakan saya terlambat karena macet tadi di jalan. Saya bilang Bapak baru dilantik jadi ketua harian MES. Itu daya pikir ijminya mesti berjalan, riset ada potensi ekonomi syariah apa itu yang berjalan di masyarakat. Sampai bikin macet. Nah, itu ijmi Pak, baru Pak. Kalau cuma cerita macet, itu baru Menkop gitu. Saya agak cepat sedikit. Lalu Nabi beri contoh begini. Kapan riset ijmi yang memadukan zikir dan fikir itu dimulai? Turunlah perintah pertama dalam sholat. Di sini saya mau masuk bagian terakhir. Sholat itu apa, Pak? Sholat. Bukan. Sholat itu asalnya dari kata silah, sesuatu yang terkoneksi, kuat, yang sulit dilepaskan. Silah, silaturahim, ya, hubungan kasih yang saking kuatnya sulit dilepaskan. Anda kalau bertemu sekarang nyapa, itu belum silaturahim karena orangnya ada di hadapan mata. Kalau kita berpisah ingat dan mendoakan, kita sapa dia, itu baru silah namanya. Ibadah yang melatih kita supaya terkoneksi dengan Allah, agar di setiap ruang manapun kita tersambung dengan Allah. Kerja ingat Allah, di rumah ingat Allah, di jalan ingat Allah. Ibadah yang melatih itu, itulah disebut dengan sholat. Menariknya, sholat, ukuran keberhasilannya, itu disebut oleh Quran parameternya zikir, ketersambungan kita dengan Tuhan. Turunlah Quran, surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Jika Anda telah menyelesaikan sholat, pastikan Anda telah terkoneksi dengan Tuhan, dan konektivitas itulah yang dibawa dalam aktivitas keseharian kita. Mau berdiri, duduk di kantor, ataupun sekedar tiduran. Konektivitas itu. Jadi pesan moralnya, Pak, kalau orang terkoneksi dengan Tuhan, tidak akan menyimpang, Pak. Karena tangannya tahiyat. Gak malu tangan tahiyat dipakai maksiat. Mustahil ada orang korupsi, saat korupsi ingat Tuhan, itu mustahil.
Kata Nabi, la yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Gak mungkin ada orang beriman mencuri. Ketika mencuri, dia beriman. Maksudnya ingat Tuhan. Makanya gak ada orang nipu pakai bismillah kan? Gak ada. Nah, tapi apa hubungan kekuatan spiritual itu, karakter moral itu, dengan karakter intelektual yang melahirkan karya? Turunlah sholat pertama disebut subuh. Di sini saya berhenti. Pertanyaannya apa itu subuh? Yang menarik di Islam, tidak pernah ada satu istilah terkhusus dalam ibadah yang hampa makna, itu nggak ada. Semua punya makna dan hikmah yang indah. Subuh itu Bapak Ibu dari kata asbah, sesuatu yang siap dengan rencana yang terukur, dengan mapping yang jelas. Quran surah ke-81 At-Takbir ayat ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Aku bersumpah demi waktu subuh yang saat itu bersamaan dengan nafas awal kita. Setiap kita diminta oleh Tuhan, oleh Allah, untuk menyiapkan rencana yang terukur. Minimal di hari itu apa yang akan dikerjakan. Siangnya agendanya apa. Sampai sore mengerjakan apa. Malam apa yang dilakukan. Sudah jelas belum sampai siang hasilnya? Maka turun sholat zuhur, artinya jelas. Jelas nggak terukur hasilnya? Jelas nggak Tuhan ridho dengan itu? Kalau sampai sore nggak jelas, rugi kita. Maka turun Quran surat Al-Asr. Menyoal kerugian bagi orang-orang nggak jelas. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat. Orang jelas tuh yang punya iman melahirkan karya yang bermanfaat. Kalau nggak sampai situ diingatkan, nanti tiba waktunya maghrib, hilang kesempatan, muncul Isya. Isya itu kontra paradoks dari Asya. Asya itu sibuk, aktivitas, cari ma'isya. Ketika kesibukannya hilang, turun harokat dari fathah jadi kasrah. Hilang semua kesibukan, terpejam mata dan selesai. Apa legasi yang kita tinggalkan dari mulai subuh sampai malam? Bagi ijmi, kata Al-Quran, fi ikhtilafil laili wan nahar yadhkurunallah wa yatafakkarun. Jadi dari bangun, orang ijmi itu sudah jelas rencananya. Disusun dengan baik. Disiapkan. Gak ada orang ijmi ditanya, jam 4 mau ngapain? Gimana nanti saja. Tanya balik oleh Allah, nanti bagaimana? Gak ada orang ijmi ditanya, tahun depan bikin apa? Kecuali terukur. Agendanya ini, programnya ini, perkembangannya ini jangka panjang, ini jangka menengah, ini jangka pendeknya. Tidak ada jangka saku, tidak ada jangka imah. Dua yang terakhir bermasalah biasanya. Jadi itu poinnya Bapak Ibu sekalian. Dari mulai kita berkehidupan, orang ijmi disebut oleh Tuhan adalah orang-orang yang terukur aktivitasnya dengan agenda strategis yang jelas. Terpetakan hasilnya mendapatkan ridho Tuhan sampai matanya terpejam, berada dalam keadaan meninggalkan legasi yang terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghasilkan itu turunlah ayat yang ke-200 di surah Ali Imran. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Hei para cendekiawan yang masih merasa beriman. Isbiru, sabar menata agendamu. Sabar menguatkan programmu. Sabar, rukun dalam menjalin kekuatanmu. Itu baru pribadi. Wasabiru, dan wariskan kesabaran itu untuk menguatkan rekan-rekan. Jadi kalau ada yang sukses misalnya Pak Ketua Prof. Arif, kata Allah sabar dalam menjalankan agendanya. Tapi jangan sukses sendirian. Wariskan kesuksesan dalam kesabaran itu pada rekan-rekan yang ada seluruhnya. Menteri juga gitu. Warabitu, dan jaga ikatanmu. Ribat. Anda sedang ribat ini. Dan ribat itu pahalanya besar. Kalau benar-benar diimplementasikan program ijmi ini dengan benar, algoritma keimanan, ketakwaan, dan ilmu pengetahuan, perhatikan hadis Nabi berikut ini. Ribatu yaumin fi sabilillah. Orang ribat yang diniatkan berdedikasi karena Allah. Afdalu, lebih mulia amalnya setiap hari, min qiyami syahrin wa siyami syahrin, dibandingkan dengan orang sengaja sholat selama sebulan, sunnah maksudnya, atau puasa selama sebulan, sunnah maksudnya. Wa u'mila alaihi, ada yang menyebutkan wa ummina alaihi jasaduhu fi qabrihi, au ummina min fitnatil qabri wa u'mila alaihi jariyatan ila yaumil qiyamah. Jasadnya dijaga, tidak mendapatkan fitnah di alam kubur, dan mengalir pahalanya sampai kiamat di sidang mahkamah tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf, masuk ijmi itu bukan prestise, tapi titipan prestasi.
yang melahirkan karya dan legasi yang dibanggakan dan dievaluasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tutup, warabitu, berlibatlah dengan kolektif, wattaqullaha, diiringi dengan ketakwaan pada Allah, la'allakum tuflihun, dan mudah-mudahan seluruh keluarga besar IJMI berada dalam kesuksesan dan kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dengan berkumandangnya adzan maghrib. Sampai kita di titik bagian terakhir, kita izin saya berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak, wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir, biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Salli wa sallim ala habibikal karim, rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, تفرقنا من بعد تفرقا معصوما برضاك يا أولي الألباب الأندونيسيين يرضاهم وحافظهم واجعلهم من المخلصين لك الدين. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menghimpun kerukunan, kasih sayang dan perhatian di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan kami di pertemuan berikutnya yang lebih baik dibandingkan pertemuan hari ini. Mohon jaga IJMI ya Allah, berikan hidayah dan lembutkan hati-hati kami untuk bertakwa kepadamu. Berikan kami kemampuan untuk saling menjaga, mendukung dan menguatkan kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia tercinta ini. Allahumma laka sumtu bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hari ini kami berpuasa dan hari ini kami akan berbuka, dan mohon dengan janji-Mu kami telah tunaikan puasa kami, dan kami mohon janji yang telah Kau berikan kepada kami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.